Kajian kita kali ini adalah mengenai asnaf mustahik zakat yang ketujuh, yaitu sabilillah. Apa itu sabilillah? Nah, masalah definisi sabilillah itu diikhtilafkan oleh para ulama. Di antara pendapat yang pertama, sabilillah dimaknai wahwa al-qaimu bil jihadi mutatawwi'an. Orang yang menegakkan jihad berperang melawan kafir karena Allah tanpa ada gaji dari pemerintah. Nah, ini lebih khusus. Ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya imam madhab, ulama madhab, dan mayoritas ulama, jumhur ulama. Nah, yang kedua, yang dimaksud dengan sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, melawan orang-orang kafir, juga orang yang berhaji, orang yang berumrah, itu sabilillah. Jadi ini agak melebar sedikit. Di samping berperang juga, yang haji, yang umrah itu tetap masuk sabilillah. Boleh dikasih zakat. Nah, ini pendapatnya siapa? Ini pendapatnya Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Bukhari. Nah, yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa sabilillah itu umum, bahwa amun, umum. Bikul lima yataqarrabu bihi ilallah. Segala sesuatu yang menjadi sebab kita mendekatkan diri kepada Allah, itu sabilillah. Maka boleh memberikan zakat kepada pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pesantren, bahkan membeli kain kafan untuk jenazah, itu boleh, karena termasuk sabilillah. Ini jadi umum. Segala sesuatu yang menjadi sebab mendekatkan diri kepada Allah itu adalah sabilillah. Ini pendapat siapa? Ini pendapatnya Syekh Kopal, Imam Kopal, yaitu ya. Nah, di antara tiga pendapat, pendapat pertama itu pendapat yang paling kuat, pendapat yang sahih, pendapatnya jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk ulama madhab. Yang ketiga itu pendapat yang paling dhaif, pendapat ketiga, pendapat Imam Kopal, yang mendefinisikan sabilillah adalah segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu pendapat Imam Kopal itu dhaif, lemah. Selanjutnya, apakah seorang ulama, kiai, ustadz, ajengan termasuk sabilillah? Nah, kalau menurut pendapat yang pertama bukan, pendapat yang kedua bukan. Tapi kalau menurut pendapat yang ketiga, Imam Kopal itu termasuk sabilillah. Itu, karena lebih umum Imam Kopal. Nah, bahkan ada tambahan referensi menurut Ibnu Rushdi, Imam Lahmi, beliau dari kalangan madhab Maliki, di dalam kitab Syarh Khalil lil Kharasi juz 6 sahifah ke-350, beliau membolehkan, bahkan lebih utama, memberikan zakat kepada ulama. Sebagaimana Sayyid Muhammad Shalih bin Sulaim ketika beliau ditanya tentang boleh tidak memberikan zakat kepada seorang alim, maka beliau menjawab, alhamdulillah, ya juzu i'tau zakati lil qari'i wal alimi wal muallimi wa man fi manfaatun lil muslimina walau kanu aghniya'a li umumi nafihim wa li baqabiddin kama nassa ala jawaziha Ibnu Rushdi wal Lahmi. Kata beliau, boleh memberikan zakat kepada seorang alim, seorang qari, seorang muallim, seorang pengajar, seorang ulama, dan orang-orang yang ada manfaat bagi muslimin. Boleh, gitu ya, meskipun walau kanu aghniya, meskipun beliau kaya, meskipun mereka kaya. Kenapa? Li umumun yafihim, karena umumnya manfaat mereka. Wali baqaiddin, dan karena tetap tegaknya agama karena mereka-mereka. Sebagaimana nas membolehkannya terhadap mereka-mereka, memberikan zakat kepada mereka, yaitu Ibnu Rushdi dan Imam Lahmi. Nah, bahkan Imam Lahmi beliau berkata, qala al-Lahmi al-ulamu awla biz-zakati walau kanu aghniya'a. Ulama itu lebih utama diberi zakat meskipun beliau kaya, meskipun mereka ulama itu kaya. Itu lebih utama. Itu ya. Karena lebih banyak manfaatnya terhadap muslimin. Dan karena tegaknya agama berkat beliau seorang ulama.